Ya, hari ini putih semua, Masya Allah. Mudah-mudahan hati-hati kita juga semuanya putih bersih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengasuh Masjid Ismuhu Yahya Kiai Haji Adi Barata Malaresindo ST, yang hari ini beliau masih safar. Beliau sekarang berada di Makassar ya, masih berada di Makassar. Kemarin perjalanan dari Palestina, kemudian lanjut sampai belum balik, masih di Makassar. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat dan dakwah-dakwah yang dijalankan bermanfaat untuk umat. Beliau juga termasuk inisiator SIDAK. SIDAK itu Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kemudian yang kami hormati Bunda Hajah Mirani Maulizah, yaitu pengasuh Masjid Ismuhu Yahya yang merupakan istri beliau. Dan juga yang kami hormati Ustadz Haji Kiki Suparti Eskom, MPD, CEO Pondok Digital, dan juga pimpinan dari Masjid Ismuhu Yahya, yang hari ini juga beliau berhalangan hadir, masih dalam perjalanan safar. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat dan berikan kemudahan dalam dakwahnya. Dan tentunya yang kami hormati pula pengasuh sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim dan Salawat Ashabul Maimanah, beliau Ustadz Lahzami As'ad Usman. Dan kami hormati ketua dari Majelis Ta'lim dan Salawat Ashabul Maimanah Bapak Haji Muslim Haji Bustami, dan jajaran pengurus Yayasan Ashabul Yamin, dan seluruh jamaah tentunya Bapak Ibu yang pakai baju putih-putih ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai peranata acara saya akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita ikuti bersama pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan nasihat dari pengasuh Majelis Ta'lim, kemudian pengamalan sholawat 40, kemudian sambutan pengurus masjid atau perwakilan, kemudian infak keliling yang kita khususkan pada hari ini untuk kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Aceh dan Sumatera. Dan alhamdulillah tim dari SIDAK atau Masjid Ismuhu Yahya juga sedang berada di sana. Kemudian dilanjut dengan tausiah kondisional, kemudian insyaallah kemudian doa, dan terakhir seperti biasa insyaallah dari Masjid Ismuhu Yahya juga menyediakan beberapa hadiah atau surprise. Mudah-mudahan ada dari sebagian kita yang beruntung pada malam hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai pengawalan syiar salawat 40 pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, merupakan rangkaian acara berikutnya kita dengarkan sambutan dan nasihat dari pengasuh sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Majelis Ta'lim dan Salawat Ashabul Maimanah. Kepada beliau guru kita bersama Ustadz Lahzami As'ad Usman, dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dengar suara ibu-ibu ini. Hari ini kita berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, semangat, cantik ibu-ibu malam ini. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama, kami mengucapkan terima kasih Hadratul Muhtaram yang kami muliakan, kami banggakan, segenap keluarga besar Masjid Ismuhu Yahya, dari pengasuh, pengurus, pembina yang tak dapat Al-Faqir sapa satu persatu, namun tak mengurangi ta'zim kami. Insyaallah persaudaraan yang terjalin pada malam hari ini adalah satu momentum awal ukhuwah Islamiyah antara dua lembaga. Satu lembaga yang sudah besar dan sudah tentu bahagia. Kalau Ismu Yahya itu simbol siapa? Dia punya headline-nya atau apa itu kalau istilahnya, bahagia, dia serba bahagia. Pasarnya pasar bahagia, solatnya solat bahagia, masjidnya masjid bahagia. Jadi satu lembaga yang sudah besar dan sudah bahagia. Satu lagi silaturahmi malam ini, satu lembaga yang usahakan nak bahagia, baru mau celek mata, baru setahun umurnya, baru nak mulai hidup kata orang. Tapi insyaallah mudah-mudahan Ashabul Yamin yayasannya, Ashabul Maimanah itu majelisnya akan kecipratan bahagia dari bahagianya Ismu Yahya. Amin ya rabbal alamin. Bu, mau ndak bahagia bu? Bahagia itu yang dimaksud bahagia dunia akhir. Dunia kita bahagia. Saya lihat ibu, masya Allah, bapak-bapak tiap malam diboyong kemanapun solawat, gasken Ustaz katanya, kincah Ustaz, ada yang jawab begitu. Bahasa Melayu, gasken, kincah Ustaz, dimanapun. Baru malam ini nih, subhanallah, anak-anak induknya majelis besar juga menghubungi kita, mau ngundang lagi. Di mana? Masjid Asqaf pula. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah, betapa Allah bentangkan tali silaturahmi di antara kita. Mau lagi Masjid Asqaf? Tapi Masjid Asqaf yang di Rasau sana. Apa ketawa? Asqafnya, masjid besarnya di Rasau, untuk sekaligus rasa syukur peresmian masjid beliau. Jadi kalau mau berangkat tuh sore-sore, naik pick up, naik apa tuh awal-awal. Jadi Ismu Yahya, sahabat-sahabat Ismu Yahya, kami ini jemaah baru, majelis baru, masih ada enggak orang yang saya ajak bicara nih? Oh masya Allah, antum. Alhamdulillah. Mas Bukum, Ikhwan Peri, ya ada Bang Ikhwan, Bang Peri. Majelis baru, jamaahnya masya Allah masih sederhana. Ada yang naik motor, bukan macam Ismu Yahya, udah naik Alphard, naik Pajero. Kita bawa naik motor. Ada yang naik pickup, Ustaz. Mereka patung-patung naik pickup. Ada yang tak muat, timpa dua lah, susun dua lah, apa-apa. Doakan kita semua nanti pakai dump truck ya, Bu Ibu. Banyak muatnya. Saya carikan dump truck. Jadi begitu sampai itu tinggal curah ya mak-mak. Gitu aja. Yang penting bersolat. Kenapa kita selalu bersolawat, suka bersolawat? Dan masya Allah, macam sudah ada di hati kita. Kebiasaan bersolawat ini udah seperti pakaian kita. Maka ingatlah dalam surah Al-Fatihah, tidak jauh-jauh, kita ini selalu memuji Rabbul Alamin. Allah itu bergelar Rabbul Alamin. Rabbun itu dari bahasa Arab asal katanya Rabba yurabbi, mengasuh.
mengasuh, mengurus. Maka Rabbul Alamin artinya pengasuh, pengurus alam semesta, termasuklah kita. Masya Allah, yang Allah urus bukan manusia saja. Dari ujung langit tingkat paling tinggi pun sampai bumi tingkat lapis paling bawah pun ada hewan-hewan di bawahnya, ulat, tahapa-hapa, semut, ada yang macam-macam jenisnya, makhluk jin, semua Allah urus. Rabbul Alamin mengasuhnya. Maka ketika Allah mengasuh itu, Allah sudah tetapkan pola. Maka Allah banyak bilang, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah atur langit bumi, semua alam sudah Allah urus dengan pola-polanya. Maka ada pola-pola. Coba lihat tata surya kita tuh. Tata surya itu tahu, ini matahari, kelilingnya itu planet-planet. Dulu 9 planet, sekarang dikurangi tinggal 8 planet. Yang satu tidak diakui planet lagi. Salah satunya bumi. Bagaimana Allah mengaturnya? Semua berputar-putar mengelilingi itu. Itu Allah yang atur, bukan astronot. Astronot tahu neropongnya. Allah atur dia berputar harinya. Ada yang 1 tahunnya 360 hari seperti bumi. Tapi ada yang satu harinya bahkan antara planet-planet itu 1 hari bukan 1 tahun. Lamanya tuh seperti 27 tahun, 100 tahun, 1 hari. Karena semuanya berbeda. Maka nanti betullah kata Nabi, Dajjal nanti datang, 1 hari di bumi ini lamanya seperti 1 tahun. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Maka berarti pola perputaran bumi ini sudah berubah lagi, memutari matahari ini. 1 harinya selama 1 tahun. Hari keduanya selama 1 bulan, berarti sudah mulai dekat dengan matahari. Habis itu 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Itu Allah mengatur polanya. Maka kita simpulannya mengatur juga pola kita sesuai pola Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pun pola, Bapak Ibu. Yang biasa tidur jam 10 malam itu pola. Di atas jam 10 matanya udah tinggal 5 watt. Tidur jam 10. Yang biasa bangun subuh jam 4, tetap kalau udah jadi pola maka bangun jam 4. Itu pola, kebiasaan bahasa kita. Dari hidup kita atur pola, seperti kita sekarang bersolawat, pola kita atur pola kita. Subhanallah, kita nih dah, saya klaim dah pencinta solawat. Untuk apa jauh-jauh tuh? Ada yang Batu Layang Pak, ada yang Desa Kapursi dekat, ada yang Punggur, ada yang Sungai Rengas, ada yang Masya Allah paling jauh Segedong. Sore-sore udah narik motor untuk pergi bersolawat. Datang ke Pontianak, kita keliling-keliling. Kalau pick-up tadi usah dicakapkan lah. Ambulannya belum naik Bapak Ibu. Pencinta solawat, maka pola kita tuh, kebiasaan kita, pakaian kita bersolawat. Asal dengar ya innaka hamidum majid, itu solawat mana tuh? Gitu. Pasti telinganya linting. Ada solawat kita tuh katanya. Subhanallah. Ashabul Maimanah itu pun ending dari pola. Ending dari pola. Apa? Maka saya bilang, hidup pola, mati pun nanti sesuai pola. Kata Nabi, setiap kita akan diwafatkan sesuai kebiasaan kita. Yang biasanya nongkrong dari warung kopi dari pagi sampai sore, wafat pun tengah nongkrong. Yang ngomong Nabi As-Siddiq Al-Amin, tak pernah berucap bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang jasa duduk main gaplek
main jatuh. Tunggu, matinya pun mati tengah main jatuh. Pola jatuh hatimah nama matinya. Gaplek hatimah. Akhir tengah main gaplek. Yang polanya suka bersolawat, baik di majlis di rumah tengah goreng ikan bersolawat, atau mutar solawat kita, tengah nyuci solawat, tengah kerja solawat, tengah tukang solawat, tengah ngayuh sampan solawat, apapun aktivitas sambil bersolawat, maka pola itu yang menghantarkan akhir dari hidup kita, wafat sedang bersolawat. Kira-kira mau wafat tengah bersolawat ke tengah main gaplek? Kalau orang wafat tengah bersolawat, subhanallah, semua pasti bilang husnul khatimah. Maka pola dari Allah Rabbul Alamin kita sesuaikan dengan pola hidup kita, pola sesuai keadaan kita. Kita maunya kebiasaan seperti apa? Nah, kawan-kawan di Ismu Yahya itu sudah punya pola. Dia polanya membina umat, menyalurkan infak-infak sedekah dari setiapnya, membackup, membina banyak-banyak majelis. Mudah-mudahan majelis kita masuk juga. Amin ya rabbal alamin. Pelan saya ngomong jadi tak dengar. Itu pola berjuang untuk umat, jihad. Kita gemakan, kita tugas kita, syiar kita bersolawat, menggemakan solawat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gema beliau itu adalah berinfak, bersedekah, menggalang. Nah, maka malam ini nih sudah saya sengajakan, saya niatkan kita semua infak kita pun kita infakkan untuk keluarga atau saudara-saudara kita yang sedang dapat musibah di Aceh. Maka malam ini, tapi maaf ya nih Pak Ustaz dari Ismu Yahya, infak kami ini Masya Allah tak seberapa ya. Setiap majelis tuh biasanya tuh berkisar 1 jutaan. Banyak isi tas tuh banyak, tapi 2.000 dah keseringan berselawat nih. Tetapi janganlah pandang dari jumlahnya, ukurlah dari keikhlasannya. Saya yakin ibu-ibu yang ngasih 2.000 pasti ikhlas. Tapi ada gak yang 5.000, 10.000? Yang biru-biru pun ada. Insya Allah habis operasi katarak nih saya nampak yang biru-biru merah-merah. Berapa adalah dari kami untuk saudara di Aceh. Kita saling berbagi kebaikan. Maka namanya watawasau bil haq. Nasihat menasihati untuk hal yang benar. Watawasau bis sabar. Nasihat menasihati sambil sabar. Kalau orang pengkang, biarkan ya lo sabar nasihati itu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ini ada minta nasihat, ada tausiah, adalah itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena kita mau bersolawat, nanti baru kita bersedekah. Itu kebiasaan kita. Pola itu. Habis solawat berinfak, itu pola. Mari khusyukkan diri kita bersama.